Wa man tahawana 'anis shalah aqabahu Allahu bi 15 uqubah. Barang siapa yang menggampang-gampangkan salat, barang siapa yang meremehkan salat ini, Allah akan menghukumnya dengan 15 hukuman. 15 hukuman. Sittatun fid dunya, 6 hukuman akan dia dapatkan di dunia. Wa thalathatun 'indal maut, 3 hukuman dia akan dapatkan ketika meninggal dunia. Wa thalathatun fil qabri, 3 hukuman dia akan rasakan di dalam kubur. Wa thalathatun 'inda khurujihi minal qabri, dan 3 hukuman akan dia rasakan ketika keluar dari kubur nanti pada hari pembangkitan. Terbagi 4, ya, 6 hukuman di dunia, 3 hukuman ketika kematiannya, 3 hukuman ketika dia berada di dalam kubur, ini sudah 12, dan 3 hukuman ketika dia dibangkitkan dari alam kubur, sudah 15 hukuman. Adapun hukuman-hukuman yang akan dia dapatkan di dunia karena meremehkan salat itu, fal ula, yang pertama, yanza'ul barakata min umrihi, barokah umurnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salat, orang yang meremehkan salat, tidak ada barokah daripada umurnya. Kalau umur kita tidak berkah itu, kita tidak akan mendapatkan ketenangan, kita tidak akan mendapatkan kedamaian. Yang kedua, yamhi simas sholihin min wajhihi, tanda orang soleh dari wajahnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kesolehan di wajahnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setiap amal ibadah yang dia lakukan itu tidak akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Hati-hati dengan sholat ini. Apapun amal ibadah yang kita lakukan tidak akan diberikan pahala, hanya menyebabkan gugur kewajiban, gugur kesunatan saja. Oleh karena itu, kalau kita rajin silaturahim, jangan meremehkan sholat. Kita rajin bersedekah, perkuat dia dengan sholat. Karena kalau tanpa sholat, amal-amal ibadah yang lain tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang ketiga. Hukuman yang ketiga. Hukuman yang pertama tadi dicabut berkah umurnya, yang kedua dihapus tanda kesolehan dari wajahnya. Hukuman yang ketiga, semua amal yang dia lakukan tidak diberikan pahala oleh Allah. Yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama, doanya tidak diangkat ke langit, tertahan doanya. Ini makanya kita diminta berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana allati tahbisud du'a. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang menghalangi sampainya doa kami. Ternyata yang menjadi penghalang doa itu adalah kemalasan kita mendirikan sholat ini. Capek kita berdoa memohon kepada Allah, terhalang doa kita, tidak terangkat ke langit. Apa yang menghalanginya? Sholat yang kita abaikan. Itu yang keempat. Yang kelima, laisa lahu hazzun fi du'a'is sholihin. Dia tidak mendapatkan bagian di dalam setiap doa orang-orang yang soleh. Kan doa orang-orang yang soleh itu, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, tidak masuk kita itu katanya. Bukan mukmin yang suka meninggalkan sholat yang dimaksudkan di dalam doa itu katanya. Jadi kita tidak masuk bagian dalam doa orang-orang yang soleh. Setiap kali orang yang soleh mendoakan mukminin mukminat, yang meninggalkan sholat tidak masuk dalam bagian itu. Dan yang keenam, ya, dia dibenci oleh manusia. Tidak ada yang senang kepada orang-orang yang tidak pernah mendirikan sholat. Ketika orang sholat, dia masih duduk di lorong, dia masih bermain ini dan itu. Ketika orang turun dari sholat, dia masih terlihat juga di tempat yang sama. Orang berangkat ke masjid, dia duduk di gardu.
Orang turun dari masjid, sudah sholat, sudah zikir, masih dalam posisi yang sama digaduh. Siapa yang suka dengan orang seperti itu? Malah kalau kita bergaul dengan dia, turun azab Allah kepada dia, kita terkena. Itulah 6 hukuman yang akan menimpa orang-orang yang meremehkan sholat di dunia ini. Wa ammal lati tusibuhu indal maut. Adapun hukuman yang akan menimpa mereka yang meremehkan sholat itu di ketika matinya, yang pertama, dia akan mati dengan penuh kehinaan, su'ul khotimah, mati dengan penuh kehinaan. Yang kedua, dia mati dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, dia mati dalam keadaan kehausan. Mungkin dia akan menjulurkan lidahnya karena kehausan. Mungkin dia akan berubah mukanya karena kelaparan. Penuh kehinaan. Orang yang mati, kalau suka meremehkan sholat, matinya itu hina, matinya itu lapar, matinya itu haus. Karena kehausannya itu, seandainya dia diberikan minuman sebanyak air laut di dunia ini, tetap tidak akan hilang haus-hausnya itu. Berapapun dia diberikan makanan, tidak akan hilang laparnya. Berapapun dia diberikan minuman, tidak akan hilang hausnya. Karena memang dia sudah dihukum untuk mati dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Misalnya dia orang kaya, banyak makanan, banyak minuman. Ketika matinya itu karena suka meninggalkan sholat, dia mati kelaparan, mati kehausan, tidak akan kenyang. Berapapun makanan diberikan kepadanya, tidak akan hilang dahaganya. Berapapun minuman diberikan kepadanya, nanti akan terjadi terus perbincangan di masyarakat, nauzubillahi min dzalik, tentang kematian-kematian yang seperti itu. Mari kita pelihara kondisi kita ketika kita nanti meninggal dunia, supaya kita mati terhormat, tidak hina dina, supaya kita mati dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan husnul khotimah, dengan cara kita menjaga dan memelihara sholat ini. Kemudian 3 hukuman yang akan menimpanya di dalam kubur nanti. Hukumannya di dalam kubur, yang pertama, yadhiqu alaihi al-qabru hatta yakhtalifa hatta takhtalifa adla'uhu. Kuburnya itu akan menyempit dan menyebabkan tulang rusuknya itu menjadi hancur berantakan. Yang sekarang saja ketika kita dimasukkan itu 1 kali 2 meter kuburan kita, sempit. Tapi karena kita suka meremehkan sholat, menyempit lagi sehingga menghancur leburkan tulang belulang kita. Itu nasib kita di dalam kubur kalau kita suka meremehkan sholat. Yang kedua, yuqadu alaihi al-qabru nara yanqalibu alal jamri lailan wa nahara. Di dalam kuburnya itu dinyalakan api. Dinyalakan api di dalam kuburnya, dan dia akan berbolak-balik di atas bara api di kuburnya itu siang dan malam. Ternyata ini riwayatnya berbunyi seperti ini, tapi cerita di awal telah membuktikannya. Ada yang sudah menemukan kuburan saudaranya penuh dengan kobaran api, itu memang tersebut dalam hadis. Ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, hukuman orang yang meremehkan sholat di dalam kubur. Adapun yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi thu'ban ismuhu as-suja'ul aqra. Akan dikirimkan kepadanya ular yang besar yang dinamakan dengan as-suja'ul aqra. Itu nama ularnya, suja'ul aqra. Ini ular yang akan dikirimkan kepada orang-orang yang meremehkan sholat di dalam kuburnya. Berbeda dengan ular yang menunggu kita dalam lembah lam-lam yang ada di neraka jahanam itu. Ini di dalam kubur. Dua mata daripada ular yang besar itu terbuat dari api.
kuku-kukunya terbuat dari besi. Dan dia mengajak bicara orang yang mati, yang di dunia suka meremehkan solat itu. Apa kata ular itu? Ila tulu'i syamsi. Saya diperintah oleh Allah untuk memukulmu karena engkau suka melalaikan solat subuh sampai terbit matahari. Wa adribaka ala tadya'i salati zuhri ila al-asri. Dan saya diperintah oleh Allah untuk memukulmu karena engkau suka melalaikan solat zuhur hingga tiba waktu asar. Dan saya diminta untuk memukulmu karena engkau suka melalaikan solat asar hingga tiba waktu maghrib. Dan saya diminta juga untuk memukulmu karena engkau suka melalaikan solat maghrib hingga tiba waktu isya. Dan saya diminta untuk memukulmu karena engkau suka melalaikan solat isya hingga tiba waktu fajar atau tiba solat subuh. Setiap kali dia dipukul, dipatok oleh ular itu, dia pun tenggelam sedalam 35 meter dari kuburnya itu ke bawah. Jadi begitu dia dipatok dalam kubur oleh ular yang bernama As-Suja'ul Aqra itu, dia tenggelam 75 hasta, itu kurang lebih 35 meter. Dia longsor masuk ke dalam. Itulah hukuman bagi mereka yang suka meremehkan solat di dalam kuburnya itu. Adapun 3 hukuman yang akan menimpanya ketika keluar dari dalam kubur, ketika digiring ke padang mahsyar. Yang pertama adalah syiddatul hisab. Hisabnya itu sangat keras. Hisab itu kan kita diajak bicara, kita diwawancarai, dibentak-bentak. Ada yang lemah lembut, ada yang dibentak-bentak. Dulu kamu berbuat ini dan ini di tempat ini. Dulu kamu berkata ini dan itu di tempat ini. Tetapi bagi orang yang rajin memelihara sholat, hisabnya itu, wawancaranya itu penuh dengan kelembutan. Tapi yang suka meremehkan sholat, ini akan keras hisabnya. Itu hukuman yang pertama. Yang kedua, sukhtur Rabbi, murka Tuhan yang akan dia temui. Dan yang ketiga adalah dukhulun nar, masuk ke dalam api neraka. Jahannam menunggunya, dan ada lembah yang dia telah disiapkan di situ yang bernama lembah Lam-Lam, khusus untuk orang-orang yang meninggalkan sholat.